Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taruna Lukman Al Hakim dari Prodi D3 Teknik Bangunan dan Landasan Angkatan 11 Bravo dari Instansi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Di sini saya akan menjelaskan salah satu fasilitas sisi udara yang disebut dengan taxiway. Nah, apa saja sih yang terdapat di dalam taxiway, apa itu fungsi taxiway, dan lain-lainnya. Nah, untuk tahu kelanjutan video ini dan ingin tahu lebih dalam tentang video ini, stay tune in video, enjoy and keep watching. Taxiway adalah jalan penghubung antara landas pacu dengan pelataran pesawat, atau bisa disebut sebagai apron, dan kandang pesawat atau disebut dengan hanggar, terminal, atau fasilitas lainnya di sebuah bandar udara. Sebagian besar taxiway mempunyai permukaan keras yang merupakan lapisan aspal atau beton. Walaupun bandar udara yang lebih kecil terkadang menggunakan batu kerikil atau rumput, bandara-bandara yang sibuk umumnya membangun taxiway berkecepatan tinggi sehingga pesawat terbang dapat lebih cepat meninggalkan landas pacu. Hal ini dilakukan agar landas pacu dapat dikosongkan dalam jangka waktu yang lebih pendek untuk memberikan ruang bagi pesawat lainnya untuk mendarat. Fungsi taxiway. Fungsi utama taxiway adalah untuk menyediakan akses antara runway dan apron, termasuk juga area hanggar. Taxiway harus dirancang sedemikian rupa sehingga pesawat yang baru saja mendarat tidak mengganggu kelancaran pergerakan pesawat yang akan take off. Landasan hubung diatur sedemikian rupa sehingga pesawat yang baru mendarat tidak mengganggu gerakan pesawat yang sedang bergerak perlahan untuk lepas landas. Pada bandar udara yang sibuk, di mana pesawat yang akan menuju landasan pacu diduga akan bergerak serentak dalam dua arah, harus disediakan landasan hubung yang sejajar satu sama lain. Pada bandar udara yang sibuk, landasan hubung harus terletak di berbagai tempat di sepanjang landasan pacu, sehingga pesawat yang baru mendarat dapat meninggalkan landas pacu secepat mungkin sehingga landasan pacu dapat digunakan oleh pesawat yang lain. Untuk persilangan, pada persilangan antara taxiway dengan landasan, apron dengan taxiway perlu tambahan luas agar gerakan pesawat masih mempunyai wheel clearance seperti dipersyaratkan. Di sini, tambahan luas disebut fillet, tetapi tambahan luas pada kurvet taxiway lebih baik disebut lembaran tambahan. Sebab memang lembaran tambahan merupakan tambahan ke taxiway pada kurvenya. Nah, ada 3 cara untuk menjamin terpenuhinya persyaratan wheel clearance. Yang pertama adalah menggunakan marking sumbu taxiway sebagai pedoman jalan pesawat dibuat fillet. 2. Dibuat garis pedoman sisi kanan, sisi kiri di mana pesawat berjalan di antaranya. 3. Gabungan nomor 2, garis pedoman kanan kiri dan tambahan file. Beberapa cara yang disarankan ICAO untuk merencanakan fillet antara lain: 1. Dengan model simulasi gerakan pesawat. 2. Perhitungan fillet. 3. Menggunakan grafik akan mengasihkan data-data pendekatan dari garis-garis gerak pesawat. Di sini saya akan menjelaskan tentang exit taxiway. Fungsi dari exit taxiway atau turn off adalah menekan sekecil mungkin waktu penggunaan landasan oleh pesawat mendarat. Exit taxiway dapat ditempatkan dengan menyudut siku terhadap landasan atau kalau terpaksa menyudut, yang lain juga bisa. Exit taxiway yang mempunyai sudut 300 disebut kecepatan tinggi atau cepat keluar sebagai tanda bahwa taxiway itu direncanakan penggunaannya bagi pesawat yang harus cepat keluar. Penempatan exit taxiway tergantung pada pesawat campuran, kecepatan waktu approach atau waktu menyentuh perkerasan, kecepatan keluar, tingkat pengereman yang tergantung pada kondisi permukaan perkerasan, basah atau kering, serta jumlah exit taxiway yang direncanakan dibuat. Yang pertama, exit taxiway menyudut siku-siku. Keputusan untuk merencanakan dan membangun exit taxiway menyudut siku-siku didasarkan kepada analisa lalu lintas yang ada. Apabila lalu lintas berencana pada jam-jam puncak, kurang dari 26 pergerakan, exit taxiway menyudut siku-siku cukup memadai. Untuk yang kedua adalah exit taxiway kecepatan tinggi. Kebutuhan akan adanya high speed exit taxiway dewasa ini berkembang dengan adanya lalu lintas di pelabuhan udara. Sebab dengan adanya high speed exit taxiway pada sebuah landasan akan menambah kapasitas landasan itu untuk menampung arus gerak mendarat dan lepas landas pesawat. Dengan perkembangan kebutuhan ini, banyak keuntungan yang diadakan standar high speed exit taxiway yang berlaku untuk lapangan-lapangan internasional. Alasan mengapa memilih perencanaan ini untuk semua lapangan terbang adalah: yang pertama, kemudahannya bagi sebagian besar konfigurasi roda pendaratan pesawat untuk membuat belokan. 2.
Sisa perkerasan yang lapang didapatkan antara sisi luar roda pendaratan dengan tepi perkerasan taxiway. Ketiga, muara yang diperluas dari exit taxiway kemungkinan beberapa variasi sumbu belokan ke taxiway bila pesawat tidak memulai belokannya dari titik yang ditandai pada landasan. 4. Konfigurasinya memungkinkan pesawat belok walaupun dengan kecepatan tinggi 50 knot. High Speed Exit Taxiway merupakan salah satu fasilitas dari runway. Karena fungsinya yang demikian penting dalam penentuan waktu memakai runway, maka lokasi High Speed Exit Taxiway dipilih sedemikian rupa sehingga waktu tinggal pesawat di runway dapat dipersingkat. Sini saya akan menjelaskan jumlah dan lokasi taxiway. Lokasi exit taxiway ditentukan oleh titik sentuh pesawat waktu mendarat pada landasan dan kelakuan pesawat waktu mendarat. Untuk menentukan jarak lokasi exit taxiway dari threshold landasan, unsur-unsur di bawah harus diperhitungkan. 1. Kecepatan waktu touchdown. 2. Kecepatan awal waktu sampai titik A, yaitu titik terpotong garis singgung antara landasan dan taxiway. 3. Jarak dari threshold ke touchdown. 4. Jarak dari touchdown sampai ke titik A. Nilai besar butir B, C, dan dirata-ratakan dari pesawat yang biasa dilayani landasan ini hanya untuk tujuan perencanaan exit taxiway. Kecepatan pesawat waktu touchdown dianggap rata-rata untuk tujuan perencanaan exit taxiway. Rata-ratanya adalah 1,3 kali kecepatan stall. Pada konfigurasi pendaratan dengan rata-rata berat pendaratan kotor 85% dari maksimum. Untuk yang D, taxiway di atas jembatan. Jembatan taxiway dibangun pada bagian yang lurus dari taxiway dengan bagian lurus di kedua sisi jembatan agar pesawat berjalan pada satu garis lurus sesaat sebelum memasuki jembatan dan sesaat sudah keluar jembatan. Lebar jembatan taxiway mampu melayani pesawat bila diukur tegak lurus. Sumbu taxiway lebarnya tidak kurang dari area yang diratakan bagi strip taxiway.